Barang siapa yang tadinya sudah ketemu ketika sholat dan sholatnya duduk bareng pas di pinggirnya, terus habis sholat dia diajak salaman oleh orang lain, maka tugas kita ketika kita disalami ada orang lain menyalurkan tangannya, menjulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan kita, maka sunatnya fasofihhu, ulurkan tanganmu juga. Fa ilam tusanna, meskipun salamannya tidak disunatkan, tapi kamu menghargai orang lain, itu yang dapat pahala tersendiri. Li'anna fi adami musafahati kasra khatirin lahu, karena kalau kamu diajak salaman tidak mau, maka kamu memecah atau menyinggung perasaan orang yang ngajak salaman kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmu sholihat wa bi dzikri sulahaihi tatanazzalu rahmat wal barakat wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumiz zahirat, amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma'danil judu wal karam ma'bail ilmi wal hilmi wal hikam ya barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini kita meneruskan pengajian pertemuan yang kedua, membahas tentang hukmul musafahah wa takbil, pembahasan tentang hukumnya berjabat tangan, bersalaman dan mencium tangan maupun anggota tubuh, dan juga pembahasan tentang memuliakan orang yang kita anggap mulia karena ilmunya atau karena pangkatnya, kekayaannya dan seterusnya. Semoga ilmu yang kita baca ini jadi ilmu yang bermanfaat, khususnya bagi kita, umumnya bagi masyarakat yang hidup di sekitar kita, kerabat maupun sahabat kita, dan lebih umum lagi bagi seluruh umat Nabi Muhammad SAW yang mengikuti pengajian ini. Ala hadiniyat wa ala kunyatin sholihah wa ala kulli man wa salafus sholih diniyati liridho ilahi ta'ala wa li syafaati Nabi Muhammad SAW Nabi kulli niyati jami'i salafina sholih wa bil akhaf mu'allif hadhil kutub bijai nabil mustafa wal mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bisiri asraril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah dijelaskan bahwa orang mu'anaqad, rangkulan maupun takbil birra'si, mencium kepala atau mencium khoti pipi, itu hanya khusus disunatkan liqadimin min safarin, terhadap orang yang baru datang dari perjalanan jauh maupun dekat,
habis datang dari musafir, perantauan, baik dari ibadah umroh haji maupun datang dari kerja atau perantauan ke luar negeri atau ke luar kota. Dan khusus disunatkan auliman ba'uda liqa'u urfan, orang yang jarang ketemu, secara kebiasaan jarang ketemu. Ketika baru ketemu sunat rangkulan, sunat dicium kepalanya, sunat dicium pipinya, asalkan indati hadil jinsi, satu jenis, laki sama laki-lakinya, perempuan sama perempuannya. Hukum mencium tangan orang mulia karena kesolehannya, karena ilmunya, atau karena terjaga urusan agamanya, hukumnya sunat. Sedang mencium orang lain karena faktor dunianya, kekayaannya, pangkatnya, jabatannya, syaukah wilayahnya, itu hukumnya sangat dimakruhkan. Bahkan menurut Imam Mutawalli hukumnya sampai haram. Sedang mencium seluruh anggota tubuh anak kecil, perempuan maupun laki-laki, berarti masih belum balik. Yang dicium kepalanya atau pipinya atau dahinya atau tangannya atau kakinya atau punggungnya, dadanya. Mencium anggota tubuh anak kecil, anak yang masih belum dosa kepada Allah, yang masih belum taklif, masih belum mukallaf, akil balik, dengan dasar syafaqah, kasih sayang dan lemah lembut dan mahabbatil qarabah, itu sangat disunatkan, dengan catatan tidak ada unsur syahwat. Anak sendiri maupun anak orang lain, anak sahabatnya, hukumnya sama. Mencium anak kecil, baik anak sendiri maupun anak sahabatnya, yang dicium anggota tubuh mana saja, tidak harus tangan, bisa pipinya, wajahnya, bisa kepalanya, itu hukumnya sunat. Kalau menciumnya wa amat takbil bisyahwa fa haramun bil ittifaq sawaun fi dzalikal walid wa ghairih. Kalau menciumnya berdasarkan karena unsur syahwat, meskipun yang disawati anak yang masih belum balik, maka haram menurut sepakatnya ulama, baik yang mencium itu orang tuanya sendiri maupun orang lain. Melihat juga demikian, an-nadru ilai bisyahwa haramun alal ajnabi wal qarib. Melihat anak kecil ataupun orang lain dengan syahwat itu hukumnya haram, baik yang melihat itu orang yang bukan mahramnya maupun masih kerabatnya. Mencium wajah orang mati yang soleh itu tidak apa-apa, bahkan dengan tujuan tabaruk itu bagus, ngalap barokah, biar ketularan kesolehannya, ketularan keilmuannya. Terus pembahasan berikutnya, sebalik dari keterangan yang di depan, merangkul atau mencium wajah seseorang yang bukan musafir atau seseorang yang sering ketemu, maka hukumnya makruh, famakruhani. Merangkul seseorang yang tidak datang dari perjalanan, mencium wajah atau kepala seseorang yang tidak datang dari perjalanan atau yang sering ketemu, bukan jarang ketemu, hukumnya makruh. Sarraha bil Baghawi wa ghairu lil hadithi sahih fi nahyi anhuma. Terus pembahasan yang paling tren, yang meneruskan pembahasan kemarin di kitab Raudhah juz 1 halaman 439, yaitu mengenai musafahah, salaman. Fasunnatun indat talaki, hanya disunatkan ketika ketemu, baru ketemu sesama orang Islamnya sunat bersalaman. Sawaun fihil hadir wal qadimin safar, baik yang bersalaman ini orang yang ada di rumah, bukan datang dari perjalanan, maupun orang yang datang dari perjalanan. Pokok baru ketemu, baik ketemunya bukan datang dari perjalanan, itu tetap sunat musafahah, salaman, berjabat tangan. Musafahah itu juga disunatkan yustahabbu ma'al musafahah al-basyasha bil wajhi, disertai wajah yang basyam, wajah yang berseri-seri, wajah yang senyum, wajah yang lemah lembut, bukan wajah yang merengut, wajah yang suram, wajah yang kejam. Wa du'a bil maghfirah, juga
Di samping salaman sunat mendoakan dengan doa mendapatkan ampunan dari Allah wa ghairiya dan selainnya, seperti ketika salaman sambil baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dosanya orang yang bersalaman, yang disalami maupun yang ngajak salaman ini yukafiru sanatal madiyah wal mustaqbilah, diampuni oleh Allah dosa yang akan datang dan sudah lalu. Di antara 17 amal yang dapat melebur dosa yang silam dan yang akan datang itu adalah musafaha ma'as sholati ala Nabi Muhammad SAW wa alih, sebagaimana keterangan yang ada di kitab Nihayatuz Zain bab sholat Jumat, dilihat sendiri bagi yang punya kitab Nihayatuz Zain. Berikut, wa amma ma'tadahu nas minal musafaha ba'da sholatai subhi wal asri fala asla li takhsisi. Adat kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang Islam yang berupa bersalaman sehabis sholat asar dan sehabis sholat subuh sambil berdiri keliling, ya Allahumma sholli ala Muhammad, dan umumnya gitu. Ada yang setiap sholat fardu kayak gitu. Itu sebenarnya tidak ada dasar secara khusus baik Al-Quran maupun hadis. Lakin la ba'sabi, tapi hukumnya tidak masalah, tidak apa-apa. Fa inna min jumlatil musafaha, karena itu bagian dari musafaha bersalaman. Waqad hatha syar'u alal musafaha, sedang syariat menganjurkan orang itu kalau baru ketemu salaman. Lagian sesama makmum maupun imam kadang ya tidak ketemu sebelum sholat. Dengan orang sholat itu berarti berpisah, dia bertemu dengan Allah, bukan bertemu dengan makhluknya. Wa ja'alahu Syekh Al-Imam Abu Muhammad Ibnu Abdissalam minal bid'il mubahah. Orang bersalaman sehabis sholat fardu menurut Syekh Izzuddin bin Abdissalam termasuk bid'ah yang diperbolehkan. Bid'ah itu berarti tidak pernah dilakukan Nabi, tapi hukumnya boleh, tidak sampai haram. Melanjutkan keterangan ini di kitab Bushrol Karim halaman 191, Al-Musafaha ba'da sholat, hukumnya bersalaman sehabis sholat fardu. Qala Syekh Izzuddin bin Abdussalam bid'atun mubahah, hukumnya adalah bid'ah yang diperbolehkan meskipun tidak pernah dikerjakan Nabi, tapi hukumnya boleh karena min jumlatil musafaha, bagian dari bersalaman. Apalagi kalau dia sebelum sholat tidak kumpul, berarti kan baru ketemu. Kalau sebelum sholat kumpul terus habis sholat salaman, hukumnya mubah, la ba'sa. Tapi kalau sebelum sholat dia tidak ketemu, habis sholat dia salaman, hukumnya sunat. Karena apa? Al-musafaha sunnatun ba'da talaqi. Salaman itu disunatkan ketika baru ketemu. Bedanya dengan ucapan assalamualaikum. Ucapan salam itu disunatkan ketika liqa, ketemu, sama ketika wida, pamitan. Tapi kalau orang bersalaman itu ketika baru ketemu saja. Tapi semisal sudah kumpul dari tadi terus mau pulang pamitan, ya salaman lagi, hukumnya tidak apa-apa. Tidak sampai haram, tidak makruh, ya tidak sunat. Namanya mubah seperti itu, ini tidak dapat pahala. Tapi kalau bisa sejenak terus ketemu lagi, ya sunat lagi. Seperti itu solusinya gitu. Nanti sebelum pamit ya jeding nggak cadeng. Siasatnya gitu. Kalau ingin dapat pahala salamannya, tapi jangan lupa orang salaman itu sunat baca sholawat, sunat. Tapi dengan baca sholawat sudah mengandung doa maghfirah sendiri, doa ampunan sendiri. Meskipun tidak didoakan ya sudah dapat ampunan sendiri. Qala Nawawi rahimahullah ta'ala, Imam Syarafuddin An-Nawawi beliau berkomentar, insafaha man kana ma'u qabla sholat famubahatun. Hukum salaman sehabis sholat menurut Syekh Izzuddin bin Abdussalam adalah bid'ah yang diperbolehkan. Tapi menurut Imam Nawawi, beliau mengomentari, kalau yang bersalaman sebelum sholat itu kumpul bersama, sehabis sholat salaman, maka hukum salamannya, hukum musafahannya boleh.
tidak sunat, mubah tidak sunat. Au mang lam yakun ma'ahu qablaha fasunnatun, sebagaimana yang saya terangkan barusan. Kalau sebelum sholat dia tidak ketemu, sehabis sholat dia salaman, maka hukum salamannya sunat, karena salaman itu sunat ketika baru ketemu. Jelas ya. Kalau Syekh Izzuddin bin Abdul Salam terlalu global, beliau terlalu mutlak. Pokok hukum salaman sehabis sholat hukumnya bid'ah yang diperbolehkan. Tapi Imam Nawawi masih ngasih perincian. Kalau sebelum sholat dia tidak kumpul, maka sehabis sholat salaman hukum salamannya sunat. Tapi kalau sebelum dia sholat sudah duduk bareng, sudah ketemu dan sudah salaman, sehabis sholat salaman lagi, maka hukum salamannya adalah mubah, boleh, tidak sunat. Berarti kalau mubah tidak dapat pahala, ditinggalkan boleh, dikerjakan boleh. Nah, mubah seperti itu, boleh tarokah, boleh fa'alah, boleh ditinggalkan, boleh dikerjakan. Mengapa malam yakun ma'ahu qabla fasunnatun inda Nawawi? Orang yang salaman sehabis sholat, sebelum sholat dia masih belum ketemu, sehabis sholat salaman, itu hukumnya sunat menurut Imam Nawawi. Alasannya beliau, idil musafaha indal liqa sunnatun ijma'an, karena ulama sepakat orang salaman ketika baru ketemu itu hukumnya sunat. Wa yukhadu minhu, diambil dari pembahasan yang dikomentari oleh Syekh Nawawi ini, annahu sofahu akibas salam, salamannya sehabis ucapan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, aw indal insiraf, atau ketika mau pulang, sehabis wiridan, sehabis doa. Idza kana bainahuma ba'dul ma'mumin, kalau antara dua orang yang saling salaman ini dipisah dengan makmum yang lain, seperti itu. Kalau antara dia dengan makmum yang, solusinya seperti itu. Kan gini, semisal sebelum sholat dia ketemu, terus ketika sholat tidak kumpul satu soft, berdirinya atau duduk sholatnya tidak bareng, dipisah dengan makmum yang lain. Nah, berarti ketika habis sholat dia nyamperin temannya yang ada di jauh yang sudah salaman dari tadi itu hukumnya sunat karena baru ketemu lagi. Jelas ya. Nah, jadi solusinya ketika kita sebelum sholat kumpul, maka sholatnya jangan satu saf satu baris, agak jauhan, meskipun satu saf tapi yang bagian sono. Nah, nanti ketika habis salam kita nyamperin kan baru ketemu yang kedua kalinya. Itu solusinya seperti itu. Dia salamannya sehabis salam atau salamannya ketika mau pulang, dengan catatan idza kana bainahuma ba'dul ma'mumin, antara dia si A sama si B yang sudah salaman dari tadi sebelum sholat ini dipisah sebagian makmum-makmum yang lain. Jadi dianggap terpisah. Kalau sehabis salam, sebelum sholat sudah kumpul bareng salaman, terus sholatnya jejer bareng, sehabis sholat salaman, maka hukum salamannya mubah, tidak sunat. Tapi kalau bisa sementara terus ketemu lagi, maka hukumnya sunat salamannya. Jelas ya, seperti itu. Kita lanjut. Idfi qiyamihi li musafahati akiba salami tafwitun li fadilatil muksi fi musallahu ba'da salamihi. Mengapa orang salaman sehabis sholat itu dianjurkan agar salamannya sehabis salam atau agar salamannya ketika mau pulang? Karena dengan berdirinya dia dari tempat duduknya, dengan beranjaknya dia dari tempat duduknya untuk tujuan bersalaman, bermusafahah sehabis salam, itu dapat menghabiskan fadilah keutamaan diam di tempat sholat sehabis salam. Orang sehabis salam diam di tempatnya
tidak langsung beranjak dari tempat duduknya, itu hukumnya sunat, ada pahala tersendiri sebelum dia zikiran, sebelum dia wiritan. Oleh karena itu orang NU Ahlussunnah wal Jamaah masih dikasih wiritan duduk dulu, karena orang habis Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, sunatnya duduk di tempatnya, tidak beranjak dulu sejenak. Itu ada fadilah tersendiri, ada keutamaan tersendiri. Biar apa tujuannya? Untuk memantapkan imannya hati, biar tidak gampang goyah. Kalau habis salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung kabur, ini gampang berubah kepribadiannya. Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW, annahu lam tazalil malaikatu tusolli alaih malam yakum au yuhtis. Orang sehabis sholat, entah itu sholat fardu maupun sholat sunat, sehabis ngucapin Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, senantiasa dia didoakan oleh malaikat-malaikat Allah, dimintakan ampunan kepada Allah malam yakum, selagi dia masih belum berdiri, selagi dia masih belum beranjak dari tempat duduk sholatnya, au yuhdis, atau selagi dia masih belum hadas, belum kentut, selagi dia masih belum beranjak dari tempat duduknya sehabis sholat, selagi dia masih belum hadas kecil sehabis sholat, maka sejauh itu, selama itu malaikat mengistighfarkan, memohonkan ampunan untuk orang yang sehabis sholat itu. Nanti sehabis salam itu jangan langsung berdiri, duduk dulu sebentar, karena kita dapat doa dari malaikat, itu fadilahnya. Nah, kalau habis sholat Jumat itu usahakan baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 7 kalian, sambil duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir. Itu tujuannya imannya hati semakin tebal, takwanya hati semakin tebal, terus dosa-dosanya dia yang baca itu diampuni oleh Allah. Yukafiru sanatal mati wal musakbilah. Dan kalau bisa tetap dalam duduk tahiyat akhir, jangan dirubah sebelum selesai baca surat An-Nas 7 kali. Jadi jangan silo, jangan duduk bersila, jangan merubah dari itu, fadilah keutamaannya. Jadi tetap dalam posisi duduk tahiyat akhir sehabis sholat Jumat itu. Kalau bagi kaum perempuan ya sehabis sholat zuhur di hari Jumat itu baca Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Baru sesudah itu berubah, nak apa-apa, tapi usahakan doanya Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud, aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika am maksiatik wa bi fadlika amman siyak. Itu dibaca 7 kali biar rezekinya lancar, kata Imam Ghazali, selama 1 Jumat ya. Ditanggung oleh Allah biar jadi orang kaya. Apalagi kalau di Iyanatul Thalibin itu suruh baca 70 kali doa itu tiap hari Jumat. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud. Ya Allah, Engkau Tuhan yang maha kaya, yang maha terpuji, yang maha mengadakan sesuatu pertama kali, yang maha berkreasi, yang maha mengembalikan sesuatu ke tempatnya yang semula, ke keadaan dan situasi yang semula. Ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud, yang maha penyayang, yang maha pengasih. Aghnina, kayahkan aku, bihalalika an haramik, dengan rizki halalmu sehingga aku jauh dari yang haram. Wa bi ta'atika am maksiatik, kayakan aku, cukupkan aku dengan rizki taat kepadamu, dengan rizki ibadahmu sehingga aku tidak butuh kepada yang maksiat. Wa bi fadlika amman siwak, kayakan aku dengan fadlmu, dengan anugerahmu, dengan rizkimu sehingga aku tidak pernah butuh minta bantuan makhlukmu, minta bantuan zat yang selainmu ya Allah. Mari biar jadi orang kaya yang mutlak, kaya yang tidak pamrih, tidak butuh pertolongan sesama makhluknya. Seperti itu. Itu katanya Imam Ghazali, dibaca 7 kali sehabis sholat Jumat. Kalau baca itu sambil duduk silo nak apa-apa.
Jadi fadilahnya yang Fatihah, al-Ikhlas, al-Falaq, an-Nas tadi, biar dosa kita diampuni sama Allah, biar iman kita semakin tebal, takwanya semakin tebal. Kalau yang doa ini biar dicukupkan semuanya, cukup rizkinya, cukup taat ibadahnya, cukup rizki halalnya, dan tidak jadi orang yang kaya raya, yang kayanya untuk ibadah kepada Allah, tidak pernah butuh bantuan, tidak pernah butuh sumbangan makhluk Allah, hanya butuh sumbangan Allah. Kalau Allah sudah yang mendatangkan rezeki dari arah mana saja, ya pasti bisa, tanpa kita pikir-pikirkan, ya Allah gampangkan rezekinya. Makanya istiqomahkan setiap Jumat itu betul-betul diminta itu, Allah ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id. Sempatkan khusyuk. Paling ya doa itu 7 kali berapa menit? Tidak sampai 1 menit ya. Karena di dalam hari Jumat ada saatul ijabah, ada doa mustajab. Barangkali pas kita doa itu pas saatul ijabah itu langsung mandi ya. Jadi dimudahkan urusan rezekinya, dimudahkan urusan ibadahnya. Kita lanjut pembahasan yang kita bahas sekarang. Wa amma ma yaqul an min anau yusolli bi jambihi. Sedang yang adat istiadat yang terjadi di zaman sekarang, orang yang sebelum sholat kumpul, sudah ketemu, sudah salaman, terus ketika sholat duduk sejajar, duduk di sandingnya. Fa'idha sallamu istaghalu awalan bidzikri wa doa. Ketika mereka sudah salam, mereka sibuk, pertama kali sibuk zikiran dan membaca doa. Tsumma yatasafahun, kemudian mereka saling berjabat tangan, saling bersalaman. Padahal dia sebelum sholat sudah ketemu, dan ketika sholat duduknya sejajar, pas di pinggirnya, di sampingnya. Fahadhi musafahatun laisat indalikoin. Maka musafahah model demikian, orang salaman model demikian bukanlah termasuk salaman ketika baru ketemu. Tidak masuk kategori salaman yang ketika baru ketemu. Bal ba'dahu falaisat bisunnatin. Jadi kesimpulannya, dia bersalaman sudah kumpul duduk bareng lama, jadi hukum salamannya tidak disunatkan, karena dia sebelum sholat sudah ketemu, sudah salaman, ketika sholat duduk sejajar, pas di pinggirnya. Nah, sehabis sholat salamannya tidak disunatkan. Jadi solusinya kayak tadi, duduknya jangan bareng, pisah kalau habis salaman sebelum sholat. Biar nanti sehabis sholat salaman lagi, tetap dapat fadilah kesunatan. Karena apa? Dia baru ketemu yang kedua kalinya. Walau madha syakhsun yadawu liyusofihaka fasofihhu wa ilam tusanna. Barang siapa yang tadinya sudah ketemu ketika sholat, dan sholatnya duduk bareng pas di pinggirnya, terus habis sholat dia diajak salaman oleh orang lain, maka tugas kita ketika kita disalami, ada orang lain menyalurkan tangannya, menjulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan kita, maka sunatnya fasofihhu, ulurkan tanganmu juga. Wa ilam tusanna, meskipun salamannya tidak disunatkan, tapi kamu menghargai orang lain, itu yang dapat pahala tersendiri. Li'anna fi adami musafahati kasra khatirin lahu. Karena kalau kamu diajak salaman tidak mau, maka kamu memecah atau menyinggung perasaan orang yang ngajak salaman kepadamu. Oh, diajak salaman tidak diterima, oh tidak sunat ya. Tidak sunat ya. Kalau sudah, meskipun tidak disunatkan salamannya, tapi kalau ada orang lain yang tidak ngerti hukum itu ngajak kamu salaman, kamu terima salaman, kamu terima tangannya. Karena kalau kamu tolak, li'anna fi adami musafahati kasra khatirin lahu. Kalau kamu tidak mau diajak salaman, maka kamu menyinggung perasaan orang lain, memecahkan siratan hatinya. Ala anna kasiron qalu bi sunnati dzalika mutalaqan. Kalau kasus atau problemnya seperti itu, maka kebanyakan ulama tetap menghukumi sunat. Ada pahala tersendiri kamu menghormati orang lain. Pahala apa?
menghormati sesama orang Islamnya, menghargai orang lain, tidak menyinggung perasaannya. Oh, kayak gitu kemarin yang COVID itu, orang yang khawatir kena virus diajak salaman. Kayak menuduh orang yang ngajak salaman ini mengandung penyakit. Memang hukumnya gini, hukumnya kemarin tukrahu musafahatu man bihi ahadun. Makruh salaman dengan orang yang penyakit. Itu kalau jelas punya penyakit. Kalau orang sehat ngajak salaman tidak mau, ini kan parah ya. Ini. Ada pahala tersendiri. Li'anna fis sholat ghaibatan wa bisalam yahsulul liqa. Karena sebenarnya dengan manusia itu menjalankan sholat berarti dia sudah gaib, sudah tidak hadir bersama sesama makhluknya, tapi hadir bersama Allah. Dengan dia salam berarti dia berpisah dari Allah, bertemu dengan makhluknya Allah. Lalu sholat itu berarti kita ya mendekatkan diri kepada Tuhan Pencipta, berarti pisah dari makhluk. Dengan salam bertemu dengan makhluk, pisah dari Allah. Jadi kalau problemnya seperti tadi, kalau kita menolak orang berjabat tangan, maka tetap salurkan tanganmu, ada pahala tersendiri. Lakin fin naum ghaibatun a'dhamu min ghaibatis sholat wa ilam tusanna ba'dahu. Tapi kalau dalam urusan tidur itu ada gaib yang lebih besar daripada gaibnya sholat meskipun tidak disunatkan. Wa ba'dhum istahabbaha ba'dal asri was subhi. Maksudnya di dalam tidur gini loh, kalau orang sebelum salaman dia tidur dulu, berarti pisah dari makhluk, dia tidur. Terus ketika bangun tidur diajak salaman sama orang lain meskipun sebelum tidurnya salaman. Kalau urusan tidur lebih gaib daripada urusan gaibnya sholat. Kalau gaibnya sholat dia bertemu dengan Allah, pisah dari makhluk ya. Tapi gaibnya tidur ini betul-betul tenggelam. Gaibnya tidur itu lebih daripada gaibnya sholat, meskipun sebenarnya salaman tidak disunatkan sesudah tidur. Tapi dengan orang tidur berarti secara tidak langsung pisah dari makhluk yang lain menuju alam gaib, alam tidurnya. Bahkan sebagian ulama tetap mensunatkan orang musafahah salaman sesudah asar sama subuh. Alasannya apa? Ba'duhum, kalau pendapat yang tadi secara umum orang salaman sehabis sholat asar sama subuh tidak disunatkan, tidak ada dasar secara khusus. Tapi ini waba'duhum sebagian ulama istahabbaha, menghukumi sunat orang musafahah salaman ba'dal asri wa subhi, sesudah sholat asar sama sesudah sholat subuh. Khusus sesudah sholat asar sama sesudah sholat subuh. Alasannya li'annal malaikata al-hafadhah yajtami'una ma'ahum fihima ala surati bani Adam. Karena semua malaikat hafadhah, malaikat penjaga makhluk, itu berkumpul bersama manusia pada saat sesudah asar sama sesudah sholat subuh. Mereka menjelma sebagai manusia, sebagai rupa Bani Adam, anak cucu Nabi Adam. Jadi kalau kita jamaah sholat asar sama subuh, itu sebenarnya tidak semuanya manusia yang sholat itu. Ada di antara mereka itu malaikat-malaikat Allah yang menjelma sebagai manusia, khusus sesudah waktu asar sama sesudah waktu subuh. Litahsul al barokah bi musafahatim, dengan kita bersalaman dengan semua makmum yang hadir di situ, secara tidak langsung kita bersalaman dengan para malaikat-malaikat yang menjelma sebagai manusia. Setidaknya ya umur-umur ya pernah salaman sama malaikat. Malaikat gaib mumpung dia menampakkan dirinya sebagai wujud manusia. Khusus sesudah sholat asar sama sesudah sholat subuh. Busyrul Kalim halaman 191, semoga bermanfaat ya.
Kita teruskan di pertemuan yang ketiga, bab salaman ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. At-tahiyyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim lil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin bifadli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma ahya wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.